Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami akan bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Markus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tujuan kedatangan Kristus ke dunia. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kedatangan Kristus ke dunia. Ketika dia datang ke dunia ini, melayani selama 3,5 tahun di dunia ini, kita tahu ada misi besar yang disampaikan oleh Yesus, bagaimana dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Bahkan dalam nats renungan pada pagi hari ini kita melihat bagaimana ketika Yesus mendengar dan dia lalu berkata apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang yang ada pada saat itu, di mana ketika nama Yesus viral di Timur Tengah, banyak orang yang datang mengikut dia, banyak orang yang mungkin hanya sekedar mau lihat mujizat yang bagaimana lagi yang dilakukan dia, atau ada orang juga yang datang ingin mendengar pengajaran yang seperti apa sih yang disampaikan oleh Yesus. Apakah pengajaran yang disampaikan Yesus sama dengan pengajaran yang disampaikan oleh ahli Taurat, orang Farisi, dan orang Saduki? Ini yang mungkin memberikan inspirasi atau motivasi kepada sebagian orang yang datang melihat Yesus, atau orang-orang yang memang memiliki sakit penyakit yang memang ingin disembuhkan, datang mengejar, mencari, bahkan mengikut dia. Dan dalam nats ini kita boleh melihat bagaimana Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kata-kata ini memang ditujukan kepada orang-orang yang mengkritik Yesus, bagaimana Yesus yang selalu berbaur dengan orang-orang berdosa, yang selalu berbaur dengan orang-orang yang mungkin tidak selevel dengan ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, yang selalu melakukan kebenaran menurut versi Taurat, dan sehingga mereka mengecilkan orang-orang berdosa, orang-orang atau rakyat biasa, sehingga nats yang menyindir Tuhan Yesus, seolah-olah menyindir Tuhan Yesus yang selalu berteman, bergaul dengan orang-orang berdosa, melahirkan komentar Tuhan Yesus yang berkata, "Oh, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Itulah tujuan Yesus datang ke dunia, bahwa dia peduli kepada orang-orang yang berdosa, sehingga boleh memanggil mereka agar mereka mau meninggalkan dosa mereka dan mereka mau bertobat. Kita mungkin ingat bagaimana seorang perempuan yang kedapatan berzina ketika orang-orang Yahudi membawanya ke hadapan Yesus dan berkata, hukum Musa berkata untuk melempari dia dengan batu sampai mati. Tetapi Yesus tidak menghukum, justru berkata, "Aku berkata kepadamu, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama sekali melempari wanita ini." Dan benar saja tidak ada seorang pun yang berani melempari si wanita tersebut, karena memang tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Bagaimana ada kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang berdosa ketika mereka diberikan kesempatan untuk bertobat, dan mereka bertobat dan akhirnya sembuh. Bahkan kesembuhan secara jasmani pun Yesus perhitungkan, dan dia adakan banyak sekali mujizat. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, bahkan yang
lumpuh bisa segera berjalan, yang sakit kusta disembuhkan, dan banyak lagi sakit penyakit yang mati juga dibangkitkan. Ibu, bapak, saudara, saya mengutip beberapa kata-kata bijak, kata-kata motivasi. Yang pertama dari Sir William Osler, seorang dokter Kanada. Dokter yang baik bisa menyembuhkan penyakit, dokter yang hebat menyembuhkan pasien yang terkena penyakit. Khalil Gibran Pujangga berkata, sebagian besar rasa sakit Anda adalah ramuan pahit yang dengannya dokter di dalam diri Anda menyembuhkan diri Anda yang sakit. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat. Dunia ini boleh menawarkan kesembuhan secara fisik, tapi Kristus mampu mengobati fisik dan rohani kita, bahkan menyelamatkan jiwa kita. Mari datang padanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang boleh terus bertumbuh dengan kebenaran firman Tuhan. Kami akan mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan, penyembuh jiwa kami. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Sorgawi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.